Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Hari ini kita masuk pada chapter 7, melanjutkan bab yang kemarin ya, yaitu tentang turbin atau expander. Kalau pada minggu sebelumnya kan kita belajar pipa, throttle, sama nozzle, yaitu 3 alat yang mempunyai kemiripan. Hari ini kita akan belajar 3 alat yang mirip juga, yaitu expander, kompresor, dan mungkin pompa ini agak sedikit beda ya tapi nggak apa-apa lah, saya golongkan yang 3 alat berikutnya. Ya. Baik, kita yang pertama itu kita bahas tentang turbin atau expander. Expander itu alatannya seperti apa sih? Intinya kayak gini. Ya, ini simbolnya. Nah, dia turbin atau expander. Kemudian ini ada aliran masuk, ya, diberi simbol 1. Ya. Kemudian aliran keluarnya, ya ini ke bawah. Kemudian BS-nya keluar. Artinya expander ya. Expander itu dari kata expand ya. Berarti dia suatu alat yang mana dia bisa melakukan proses ekspansi ya, atau mengekspansi suatu zat pada fasa gasnya. Nah, misalkan ini ada ini ya, gas masuk yang mempunyai tekanan tinggi, kemudian dia diekspand sehingga tekanannya menjadi lebih rendah. Makanya ini simbolnya gini, kalau expander itu simbolnya dari kecil ke besar. Maksudnya bentuknya ya. Kalau tekanannya ya dari besar ke kecil. Ya, ini menggambarkan volume ya. Jadi suatu gas yang termampatkan volumenya kecil, kemudian dia diekspand volumenya jadi lebih besar ya, karena gas itu sifatnya menempati ruangan. Terus ini diingat-ingat untuk work atau WS ya. S ini singkatan dari isentropiknya. Kerjanya ya, karena dia mengekspan ya. Berarti kan kalau mengekspan dia menghasilkan dorongan ya. Dorongan yang diakibatkan oleh tekanan udara masuk yang besar, tekanannya lebih besar, sehingga karena dorongan tekanan udara itu maka dia melakukan kerja atau WS-nya keluar sistem maksudnya. Turbinnya ini dianggap sistem. Nah, sehingga WS atau kerja isentropik sama dengan delta HS atau entalpi isentropiknya. Ya, ini persamaan yang penting ya, perlu diingat-ingat. Nah, kemudian ini ada efisiensi. Efisiensi sama dengan WS per WS isentropik. Ya, ini. Ya. Ini WS-nya dibagi 2 ya. Jadi ada WS biasa, ada WS isentropik ya. Ya, dua-duanya namanya WS. Ini bedanya apa ya? Bedanya itu hanya dipengaruhi oleh efisiensi. Nah, ini perlu diingat. Ya, nanti pada grafik ini ya, pada grafik expandernya ya, setelah page ini itu bisa lebih jelas lagi ya. Ya, ini karena efisiensi sama dengan WS per WS isentropik, maka kalau kaitannya dengan entalpi ya, ini efisiensi sama dengan delta H per delta HS ya. Kalau ada S-nya itu menyatakan isentropik. Nah, ini grafik yang saya maksud, sahabat besar ya. Ini di mana sumbu X-nya adalah entropi, sumbu Y-nya adalah entalpi. Kemudian ini ada 2
dua garis tebal, yang mana yang atas ini adalah P1, yang bawah adalah P2. Nah, ini menyatakan P2 di bawah P1. Artinya P2 itu tekanannya itu lebih kecil daripada P1. Ya, karena expander. Ya. Kemudian ini ada garis putus-putus sama garis tebal. Ya. Nah, ini garis putus-putus ke bawah sama garis tebal ke samping kanan bawah. Ya, kalau garis yang putus-putus, ini kan cuma satu nilai entropi saja. Ya, berarti garis putus-putus dia menyatakan proses ekspansi pada kondisi insentropik. Ya. Insentropik itu delta S-nya sama dengan 0 ya, atau delta S-nya atau S-nya sama, entropinya sama. Kemudian satu kedua, ini ada nilai delta S-nya. Delta S tidak sama dengan 0. Berarti S pada proses kedua tidak sama dengan S pada proses pertama. Nah, sehingga di sini timbul dua nilai delta H, yaitu delta H yang biasa dan delta H yang insentropik. Nah, artinya gini, ya, yang putus-putus ini sebenarnya kalau pengertian insentropik delta S-nya tidak ada perubahan, berarti kan kondisinya sangat, ya bisa dibilang sangat ideal lah ya. Atau ini apa, interaksi antar molekul ketika proses ekspansi itu sangat kecil ya. Itu terjadi pada kondisi insentropik. Itu kan hampir mustahil ya. Ya, artinya kalau proses 1 ke 2 aksen ya, yang garis putus-putus ini adalah proses yang bisa dibilang kalau saya menyebutnya itu bukan proses yang real ya, tapi dia proses pendekatan yang teoritis. Sedangkan 1 ke 2 ini adalah proses realnya. Berarti antara teoritis dan real itu tentu saja ada yang namanya efisiensi. Nah, sehingga jadinya kayak gini ya. Efisiensi sama dengan delta H per delta HS, atau efisiensi sama dengan WS per WS insentropik. Nah, asal usulnya dari situ ya, rumus yang dua di atas tadi. Ya, kemudian example 7.6 ini kita lewati aja. Ya, nanti karena ini saya membahas soal ya, ya yang saya cari yang sama persis dengan example 7.6 ya. Nanti pembahasannya biar nggak double ya, kita menghemat waktu. Ya, nanti saya carikan soal yang mirip. Kita langsung ke proses kompresi. Kalau kompresor atau prosesnya dulu ya, proses kompresi itu kebalikan dari proses ekspansi ya, berkebalikan. Kalau proses ekspansi itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, kalau proses kompresi itu dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Nah, istilahnya dikompres ya, dikompres itu ditekan ya, udara di dalam ruangan itu ditekan ya, sehingga dia menjadi lebih mampat, tekanannya lebih besar. Nah, biasanya ya pada proses kompresi itu terjadi juga kenaikan suhu. Karena apa? Karena kalau suatu molekul ditekan itu kan pasti dia bergesekan satu dengan yang lain, sehingga suhunya jadi naik.
Nah, simbolnya berkebalikan sama expander ya. Jadi proses kompresor, ya, proses kompresi, kalau kompresor itu alatnya, itu proses yang berkebalikan dengan proses ekspansi. Tapi nanti persamaannya mirip-mirip kok. Bedanya ini masuk 1, keluar 2. Ya. Ini tandanya ya, besar ke kecil, artinya dari volume besar ke volume yang kecil, karena dia dikompres. Ya. Berarti dia dari tekanan yang rendah ke tekanan yang lebih tinggi. WS-nya masuk. Ya. Karena untuk mengkompresi suatu gas, itu kan butuh energi. Ya. Butuh energi untuk menekan gas itu. Ya, sama aja perumpamaannya kalau kita memompa ya bukan kompresor sih kaitannya, atau gini, kita menekan udara di dalam galon, itu kan kita butuh energi untuk menekan balon itu. Ya perumpamaan kayak gitu. Ya, jadi proses kompresi ini WS-nya masuk, ya, artinya dia membutuhkan energi. Nah, ya sebelum kedua persamaan ini, kita ke grafik ini aja dulu. Nah, adiabatic compression process. Ya, adiabatic berarti kan tekanan berubah, volume berubah, suhu juga berubah juga. Ini ada 2 garis tebal, ya, di mana P2 itu di atas P1. Maknanya apa? Ya, berarti kalau P2 di atas P1 berarti tekanan keluar, ya, itu lebih besar daripada tekanan masuknya. Ya, tekanannya naik. Nah, kemudian ini sama ya, ada garis putus-putus dan ada garis yang tebal ya. Dari P1 ke P2 ini kan ada garis putus-putus dan garis tebal. Ini dua-duanya menyatakan proses kompresi. Cuma yang putus-putus ini menyatakan dia insentropik ya, atau delta S-nya itu sama. Ya, atau bisa dibilang itu kondisi teoritis lah ya. Sedangkan garis yang tebal ya, ini merupakan kondisi realnya. Ada delta S-nya. Ya, nyatanya pasti ada delta S-nya ya, karena ada interaksi antar molekul ya, di dalam kompresor. Karena molekul gasnya kan ditekan ya, pasti ada interaksi antar molekul. Sehingga di sini ada 2 nilai delta H, yaitu delta HS dan delta H yang biasa. Nah, satunya teoritis, satunya nyata. Berarti ada efisiensi. Nah, bedanya sama rumus ekspansi itu kebalikannya. Ya, ini efisiensi sama dengan WS insentropik per WS. Dan efisiensi kalau dalam bentuk delta HS per delta H. Kebalikannya ya. Kita lihat rumus ekspansi. Nah, ntar kan kelihatan. Nah, kalau ekspansi ini insentropiknya di bawah, kalau kompresi itu insentropiknya di atas. Ya rumusnya dibalik aja. Karena apa ya? Karena prosesnya itu berkebalikan. Ya. Berkebalikan. Kalau ekspansi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, kalau kompresi dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Jadinya rumusnya mengikuti dibalik juga. Example 7-8, ya ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya carikan soal yang mirip, ya, mirip sekali ya.
yang kita bahas bersama nanti di pembahasan soal. Ya, kita lanjut saja. Ini masih kompresi. Nah, pompa. Nah, seperti yang saya janjikan, ini pompa. Kita pasti menjumpai ya pompa itu di kehidupan sehari-hari. Nggak di rumah, nggak di kantor ya, di Tekim pun itu yang dekat parkiran itu ada pompa. Ya. Ya. Kalau ekspansi dan kompresi itu kan fasanya rata-rata gas kan ya. Karena yang bisa diekspansi dan yang bisa dikompresi itu hanya gas saja. Kemudian kalau pompa ini fasanya liquid. Ya ada sih pompa itu yang memompa gas itu ada ya. Tapi dalam hal ini kita bahas yang pompa khusus liquid. Mungkin di OTK 1 sempat disinggung masalah pompa ya, tapi mungkin lebih pada neraca masanya. Ya, di sini pompa kita membahas neraca energinya. Jadi sebenarnya pompa itu kalau dibuka ya bisa nanti dicari di YouTube. Itu dalamnya itu kayak ada apa ya? Ada rotatingnya. Makanya ini ada tulisannya liquid are usually moved by pump. Generally rotating equipment. Jadi ada rotatingnya. Rotating ini yang nanti dia berputar dan menghasilkan perbedaan tekanan antara bagian masuknya dan bagian keluarnya. Karena perbedaan tekanan ini, maka liquid itu akan ditarik. Liquidnya akan ditarik. Ya, sehingga kalau liquid ditarik masuk ke dalam pompa, kemudian keluar pompa dalam keadaan dia bertekanan. Itu. Nah, karena pompa itu adalah suatu alat yang mengandalkan perbedaan tekanan, maka DH sama dengan V kalikan dP. D, entalpi sama dengan volume kalikan perubahan entalpi sama dengan volume kalikan perubahan tekanan. Kalau ada kata-kata D, ya, D itu menunjukkan diferensial, artinya dia sesuatu yang nilainya berubah-berubah. Ya, kalau dalam istilah sederhananya dinamakan delta ya. Tapi D itu bukan singkatan dari delta. D itu artinya diferensial. Nah, sehingga muncul ya. WS isentropik sama dengan, ini bukan A ya, ini delta ya. Delta HS sama dengan integral P1 ke P2, ini batasnya. Karena pompa itu alat yang mengandalkan tekanan. P1 itu tekanan masuk, P2 itu tekanan keluar. V kalikan dP. Nah, kemudian ya, apabila integralnya dimasukkan ya. Nah, karena V ini merupakan konstan, maka V kan bisa dikeluarkan di depannya integral. Jadinya W isentropik sama dengan delta H, isentropik sama dengan V kalikan P2 min P1. Ya, kita ke persamaan selanjutnya. Ya, dari sini, maka jadinya persamaan DH sama dengan CP DT plus V1 min. Nah, ini ada yang baru. Ada beta. Ya. Beta kalikan T kalikan dP. Begitu juga dengan yang bawahnya, ini ada DS sama dengan CP kalikan DT per T min beta kalikan V kalikan dP. Ya, kita amati rumus ini. Ini ada beberapa diferensial. Ya. Ada DH, ya. DH DS ini pasti berubah. Ya. Kemudian ini ada DT. Ya. Berarti di dalam pompa itu terjadi perubahan suhu.
Karena apa? Karena ada gesekan antar molekul yang pertama. Yang kedua itu ada gesekan antara molekul liquid dengan bagian pompanya, khususnya bagian rotatingnya. Sehingga ini tadi jadi CP kalikan DT. Volume liquidnya berubah. Berubahnya itu naik ya, suhunya naik. Karena gesekan itu kan menimbulkan panas. Kemudian ada beta. Beta itu apa? Ini, di bawahnya ini. Ini kalian kasih tanda ini. Nah, where the volume expansivity atau beta is defined by equation 3.2 ini di chapter 3. Itu intinya beta adalah konstanta ini, apa ya? Beta itu nggak ada satuannya ya. Konstanta yang menyatakan dia volumenya terekspand. Nah, karena ini ya dia pompa ya, kemudian di dalam pompa prosesnya dia terjadi perubahan tekanan. Ya, karena perubahan tekanan ini maka dia ada yang namanya volume expansivity atau beta. Ya, apabila D-nya dimasukkan, jadinya gini delta. Delta H sama dengan CP kalikan delta T plus, nah bla bla bla. Persamaan 725 dan 726 ini dua-duanya penting ya. Ini dipakai terus ketika kita menghitung neraca massa pada pompa. Ya, khususnya nanti kalau mengambil PPK dan TPPK, lebih tepatnya TPPK itu kan ada kita banyak menjumpai pompa ya. Nah, sehingga kita banyak juga menghitung neraca energi dari pompanya. Example 7.10 ya, ini saya lewati saja ya. Ya nanti saya carikan soal yang biar persis. Ini ejector nggak perlu ya. Ini mirip dengan nozzle ya ini. Ejector. Ya. Baik, ya sekarang kita coba latihan. Ya, baik, saya akan pindah device terlebih dahulu.